Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat datang di video pembelajaran kali ini gitu ya. Kita akan membahas satu topik yaitu berkenaan dengan mediasi sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa. Kalau negosiasi adalah bagaimana cara merundingkan, nah kalau mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh seorang mediator. Jadi kalau negosiasi bisa dilakukan siapa saja, kalau mediator ada pihak-pihaknya dan kemudian ada orang ketiga yang kita sebut sebagai mediator. Nah, kalau negosiasi itu hubungannya langsung antar pihak dan bisa bersifat secara informal. Tapi kalau mediasi karena melibatkan pihak ketiga, tadi si mediator atau fasilitator, otomatis sifatnya lebih formal. Proses mediasi itu sifatnya sukarela, rahasia, tujuannya untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak atau win-win solution. Dalam proses, mediasi itu terdapat, subjek-subjek utama yang punya kepentingan langsung, yaitu para pihak yang bersengketa. Jadi kehadiran mereka ini sangat penting untuk mencapai kesepakatan nyata. Nah, selain para pihak, ada juga yaitu sosok si mediator sebagai pihak netral yang tidak punya kewenangan, ingat, tidak punya kewenangan untuk memutus. Tapi dia membantu para pihak berkomunikasi, memetakan masalah, dan mencari alternatif solusi. Secara umum gitu ya, mediasi ini dilakukan dengan beberapa tahapan terstruktur. Mulai dari persiapan, jadi di sini setelah mengumpulkan data gitu ya, mediator ini akan memperkenalkan diri, jelasin aturan mainnya, kemudian bakal ada statement-statement, open statement dari berbagai pihak untuk menyampaikan kebutuhan dan apa yang mereka ingin capai. Nah, si mediator kemudian akan mengidentifikasi isu-isu krusial dan memfasilitasi proses diskusi atau tawar-menawar. Jika titik temu ditemukan, prosesnya bakal berakhir dengan penyusunan kesepakatan tertulis yang mengikat bagi para pihak. Kira-kira kenapa sih orang pilih mediasi gitu ya? Mediasi itu dipilih karena prosesnya jauh lebih cepat dan juga efisien dibanding dengan jalur litigasi atau pengadilan. Terus sifatnya tertutup hanya terkait para pihak saja, jadi menjamin kerahasiaan masalah. Otomatis reputasi dari pihak-pihak terkait akan lebih terjaga. Terus yang ketiga gitu ya, solusi yang dirancang itu dari para pihak sendiri. Otomatis gitu ya, akan lebih terasa mudah untuk diimplementasikan. Konsep mediasi ini dapat diterapkan luas ya dalam berbagai sektor kehidupan. Jadi kalau di sektor bisnis, mediasi itu efektif untuk menyelesaikan, terutama sengketa merek atau rahasia dagang gitu ya. Karena dua hal ini kan berkaitan dengan kerahasiaan informasi dari hal yang disengketakan. Kalau di bagian perlindungan konsumen gitu ya, itu ada mekanisme mediasi yang drastis dan cepat untuk menangani keluhan, dari konsumen. Untuk ranah keluarga, mediasi itu juga jadi jalan tengah gitu ya, untuk nyelesain perselisihan kayak misalnya salah satunya adalah waris gitu ya, dengan cara yang, istilahnya lebih manusiawi dan juga penuh kekeluargaan. Nah, sebagai kesimpulan gitu ya, mediasi adalah instrumen perdamaian yang memberikan kuasa penuh kepada para pihak untuk menentukan nasib mereka sendiri melalui bantuan pihak ketiga yang netral. Jadi dengan mengedepankan dialog daripada konfrontasi, mediasi membantu menciptakan solusi yang tidak hanya adil secara hukum, tapi juga memuaskan secara hati nurani. Oke, semoga materi ini bermanfaat, dapat menambah wawasan baru bagi Anda semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu.